Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Orasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Resi. Di kesempatan siang kali ini kita bakal ngobrol bareng Polres Magetan dengan tema yaitu kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Nah, ini dari Polres Magetan ini sudah ada Bapak Beni. Selamat siang Bapak Beni. Selamat siang Mas. Assalamualaikum semuanya para pendengar Rasi FM dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan ada Bapak Kateno. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, kita bergabung dengan Rasi FM. Selamat siang. Nah, untuk siang kali ini dari Polres Magetan Saudara Rasi dengan tema yang sangat luar biasa yaitu kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Nah, beberapa hari di media sosial ini banyak yang sudah mengunggah katanya kalau naik sepeda motor kalau pakai sandal jepit itu ditilang. Itu sebenarnya gimana sih Bapak? Ya, mohon izin mungkin dari Pak Kanit bisa menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi mengenai sandal jepit, jadi perlu kami konfirmasikan bahwa tidak ada larangan untuk memakai sandal jepit, akan tetapi hanya himbauan saja. Kemudian di dalam memakai sandal jepit tidak ada larangan untuk ditilang. Jadi hanya himbauan saja. Jadi demikian. Hanya himbauan saja dari untuk keselamatan ya sebenarnya betul, Bapak betul. ya. Okay. Mungkin ini dilakukan untuk operasinya ini ada operasi Semeru ya Bapak? Iya betul Patuh, sekali. operasi Patuh ya. Patuh Semeru Patuh 2022. Ya. Nah, ini diselenggarakan hari apa sampai tanggal berapa nih Bapak? Ya, sementara untuk operasi Patuh jadi dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 26 Juni 2022. Oke, mungkin sahabat Rasi juga lagi bingung ya. Kenapa pakai sandal kan dulu, kenapa nggak dari dulu gitu loh Bapak? Mungkin kok baru sekarang ini. Jadi ini ada kontroversi bermula dari statement dari pimpinan kami, Bapak kami, Pak Kakor Lantas, yang pada intinya Bapak Kakor Lantas untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan terutama R2, beliau menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia yang menggunakan R2 dilarang menggunakan sandal jepit. Jadi bukan dalam artian pakai sandal jepit dilarang dan ada dasar hukumnya untuk kami menilang, bukan. Jadi berdasarkan untuk mengurangi fatalitas kecelakaan dan juga untuk lebih mengedepankan safety daripada pengguna R2, beliau menyampaikan seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa kita tahulah karakter masyarakat kita Mas. Untuk di dunia medsos itu ada kalanya masyarakat kita kebanyakan itu baru mendengar saja sudah berani berkomentar. Jadi ada beberapa faktor yang kemarin menyebabkan statement tersebut sampai viral seperti itu. Betul. Tapi dalam kesempatan ini kami tegaskan lagi, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Kadit Kamsel Polres Magetan, tidak ada penilangan dengan rujukan pengendara memakai sandal jepit ya. Kemarin sempat kita melaksanakan sosialisasi di beberapa lokasi publik, itu sempat Pak, gimana ini Pak? Kalau mau ngaret gimana Pak? Nah itu ya, kami memberikan pemahaman untuk warga masyarakat melalui beberapa pendekatan yang ya insya Allah masyarakat di Kabupaten Magetan sudah banyak yang tahu bahwa dalam berkendara walaupun menggunakan sandal jepit itu tidak dijadikan salah satu faktor untuk melakukan
tilang. Iya. Tapi kalau dia pakai sendal jepit, spionnya ndak pakai helm ya tetap ditilang. Ya, itu kemarin kita memberikan pemahaman. Jadi jangan sampai setelah ini ada statement atau ada pemikiran dari masyarakat, wah nek numpak sepeda motor sendalan jepit tok gak mungkin ditilang. Wis rasa helm, spion ndak bisa ya. Tetap pada koridor yang ada. Untuk safety-nya dihimbau agar tidak menggunakan sandal jepit. Dan kami tegaskan lagi, tidak ada dasar hukum bagi kami untuk menindak berdasarkan si pengguna menggunakan sandal jepit, itu tidak ada. Kalau untuk komponen-komponen yang lain seperti kelengkapan kendaraan, helm, drive license atau surat izin mengemudi, itu semuanya wajib. Okay. Terus dalam kesempatan ini pula kami sampaikan Polres Magetan dan juga seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia melaksanakan operasi Patuh Semeru 2022. Ya, operasi ini ada beberapa prioritas pelanggaran, tapi untuk Polda Jawa Timur tetap mengedepankan menggunakan incar. Jadi untuk tindakan-tindakan ataupun penegakan hukum secara konvensional kita kurangi, kita mengedepankan incar, mobil incar, mobil incar. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelanggaran yang memang belum terdefinisi di incar, itu tetap dilaksanakan penegakan secara konvensional. Salah satunya mungkin yaitu tentang odol. Kebetulan untuk format pelanggaran diincar belum terupgrade, jadi untuk odol tetap kami laksanakan penegakan secara konvensional. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi untuk saat ini saudara Asi jangan terlalu percaya dengan hoax ya Bapak ya. Asalkan kalau pakai sandal jepit surat-suratnya lengkap, kendaraannya komplit semuanya, betul. Jadi tidak akan ditilang. Jadi untuk saudara Asi yang mau bertanya mengenai kontroversi yang namanya larangan berkendara pakai sandal jepit, nah mumpung ada Bapak Beni, biasanya dilihat di Facebooknya dan juga di TikToknya Rasi, wah ini Pak Beni ternyata. Nah mumpung kesempatan ini saudara Asi ya, jadi bisa tanya di WhatsAppnya di 0811 30 20 906, atau saudara Asi bisa telepon di 0351 896 137. Nah kali ini juga Anda bisa tonton di fansbacknya Rasi Magetan dan tentunya juga di aplikasi X-Space Radio. Jadi untuk Anda yang pengen nonton langsung silahkan di rasiafm.co.id dan juga di aplikasi X-Space Radio. Dan kita bakal kembali lagi saudara Asi setelah jeda berikut ini. Tetap ngobrol bareng Polres Magetan dengan tema kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara Asi, masih di acara ngobrol bareng Polres Magetan dengan tema yaitu kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit, saudara Asi. Nah tentunya untuk siang kali ini saudara Asi yang mungkin dalam perjalanan yang memakai roda 2 ya Bapak, yang dihimbau untuk memakai sandal ini dilarang ya Bapak, yang bukan dilarang tapi dihimbau. Himbauan, betul. Nah jadi untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 dihimbau untuk memakai sepatu saudara Asi, atau mungkin selain sandal jepit ya, mungkin dalam berkendara nanti saat ada operasi ya Bapak ya, mungkin yang surat-suratnya lengkap atau mungkin yang tidak lengkap, nanti yang pakai sandal jepit itu apakah nanti diberi arahan itu Bapak? Iya betul sekali. Jadi nanti apabila dalam operasi, yaitu dalam rangka operasi Patuh 2022, dilaksanakan operasi menemukan pengendara memakai sandal jepit, tidak akan ditilang, hanya kasih himbauan saja. Akan tetapi apabila ada perlengkapan kendaraan itu ya seperti spion, knalpot brong, tetap kita tindak. Iya, seperti itu. Jadi zaman sekarang memang kendaraan roda 2 banyak yang di knalpotnya di brong ya Pak. Iya betul sekali. Makanya dengan diadakan yaitu operasi Patuh Semeru ini, selain ada operasi lalu lintas juga langsung ada mobil incar ya Bapak. Iya betul sekali. Nah mungkin saudara Asi juga bingung nih Bapak mengenai yang namanya mobil incar untuk yang sudah mendapatkan surat tilang. Nah mungkin cara untuk menebusnya atau mungkin sidangnya ini gimana sih Bapak prosesnya?
Jadi untuk konfirmasi awal kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan yang telah dikirimi surat cinta itu surat cinta. Surat cinta ya. Jadi untuk konfirmasi telah melakukan pelanggaran dari pihak Satlantas akan dikirimi surat pemberitahuan, yang surat tersebut akan dikirimkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini kantor pos, kepada terduga pelanggar berdasarkan identifikasi kendaraan yang tercapture melakukan pelanggaran. Jadi itu nanti begitu mendapatkan surat bisa dari warga masyarakat menginstal aplikasi script. Ada aplikasi script di Play Store ada. Jadi salah satu metode digitalisasi untuk konfirmasi pelanggaran. Nanti di aplikasi script itu semua nanti akan ada petunjuknya. Jadi nomor register pelanggarannya berapa, terus kode ininya berapa lah. Di situ nanti akan muncul kode briva. Kode briva. Setelah kode briva itu nanti akan muncul berapa jumlah dendanya. Itu apabila melalui aplikasi script. Kan untuk wilayah Kabupaten Magetan kan tidak semua warga kita paham dan tahu tentang mengoperasikan aplikasi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dari warga masyarakat untuk konfirmasi langsung mendatangi pos stadion. Stadion dengan membawa surat pemberitahuan itu dan juga dilengkapi dengan mungkin persyaratan-persyaratan yang lain, STNK kendaraan, KTP ataupun SIM dari pengendara. Ya, jadi dan kami informasikan pula untuk warga masyarakat Kabupaten Magetan, alhamdulillah ya, mulai tanggal 13 kemarin sudah ada penambahan 1 unit. Jadi ada 2 unit. Jadi 2 unit yang sudah dioperasikan ya. Iya, 2 unit yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Magetan. Ya, kembali lagi kepada etika terus perilaku dari masyarakat yang masyarakat kabupaten yang menggunakan kendaraan. Kalau umpamanya secara perilaku seluruh masyarakat bisa untuk taat tertib, insya Allah ya aman-aman aja, insya Allah tetap terhindar dari incar. Tapi kalau memang perilakunya masih apa ya, kalau bahasa Jawa sing enak loh, gampang ke Allah nggak ngarepan kono lah ralido. Dan itu pernah ini jujur ya, mungkin tidak tahu kalau untuk anggota-anggota yang lain. Istri saya sudah pernah itu kena itu. Ya, istri saya juga sudah pernah kena. Jadi tidak pandang bulu siapa ya. Kemudian waktu dia melakukan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan peralatan ataupun aturan-aturan yang ada, tetap akan tercapture dan itu mendapatkan konfirmasi pelanggaran. Dan untuk masih banyak Pak yang Pak, motor saya tuh udah saya jual. Nah ini itu ya, yang sering saya jual dari tetangga juga begitu, betul, Pak. Makanya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan, kalau memang dulu pernah punya kendaraan baik R2 ataupun R4 dan sudah dipindah tangankan atau dijual, monggo segera lapor ke Samsat. Iya, biar lebih teridentifikasi ya, ERI namanya ya, Education of Registrasi Identification, itu biar lebih terarah. Nanti motornya Pak Beni dijual, saya nggak lapor diri, begitu sama pembeli itu dipakai tercapture, saya yang terima surat. Nah, jadi sekaligus kami menghimbau ke masyarakat di wilayah Magetan, monggo kalau memang kendaraannya sudah dipindah tangankan atau dijual, monggo silahkan untuk lapor ke Samsat, biar nggak kena incar gitu aja. Saya nggak pakai kalau dapat surat cinta. Ya, betul sekali. Nah, kemarin juga di media sosial juga heboh juga nih Bapak ya, selain mobil incar, apakah polisi itu juga memoto kendaraan yang melanggar arus lalu lintas Bapak dengan menggunakan handphone? Mohon izin kami sampaikan, untuk saat ini kami belum mendapat perintah secara resmi. Cuma untuk menuju ke arah sana memang sudah mulai dirintis. Jadi penggunaan mapping, penggunaan open cam pada kamera itu sudah mengarah ke sana. Ya, kembali lagi ini karena memang era digitalisasi, jadi sebisa mungkin interaksi antara petugas dan masyarakat bisa dibatasi sehingga kesepakatan dalam tanda kutip bisa kita minimalisir. Jadi untuk menggunakan kamera
handphone dari personel untuk memoto ataupun memvideo pelanggaran untuk sementara belum, tapi sudah kita merintis untuk menuju ke sana karena memang keberadaan Incar untuk mengcover seluruh kabupaten tidak bisa, tidak tercukupi. Makanya kemarin memang sudah sempat ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang sudah dan itu pun tidak Mas Indonesia tidak serta-merta mak bedunduk langsung itu ada regulasi-regulasi yang harus kita penuhi. Tahapan-tahapan. Iya, betul sekali. Minimal secara administrasi kita ada dasar hukumnya, itu yang pertama. Kemudian legalitas surat perintahnya itu juga. Berarti ya enggak seperti dulu mak bedunduk mak gua enggak bisa itu. Jadi saudara sih, untuk Anda yang sering berkendara ke luar kota atau mungkin ke kota Magetan, saudara sih ya dihimbau untuk melengkapi yaitu surat-suratnya dan tentunya perlengkapan sepeda motor jangan sampai di luar atau dimodifikasi ya Bapak ya, karena betul. Itu bisa membahayakan si pengendara. Nah, seperti kemarin ada operasi knalpot brong. Nah, akhirnya beberapa knalpot sudah dihancurkan juga ya Bapak. Dan tentunya saat ini apakah dari Polres ini juga melakukan penyuluhan terkait mengenai viralnya sandal jepit ini Bapak di sekolah-sekolah, atau mungkin sekarang ini banyak yang dilanggar adalah para pelajar. Iya betul sekali. Jadi dari Satlantas Polres Magetan sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, termasuk para pelajar. Sudah kita datangi semuanya agar masyarakat paham dan tidak salah paham juga. Iya betul. Demikian. Jadi sudah ada yaitu penyuluhan di tempat-tempat pelajar, betul. Juga masyarakat yang mungkin saat ini masih bingung kenapa ini, kenapa pakai sandal loh, padahal itu untuk alas kaki ya kan. Sebenarnya itu bukan larangan, tapi himbauan supaya demi keselamatan dari pengendara ya Bapak. Kalau terjadi sesuatu di jalan kecelakaan tidak terlalu fatal ya Bapak ya. Ya, tadi tambahan termasuk di tempat-tempat wisata. Gitu. Ya betul sekali, termasuk di Sarangan, di Cemorosewu, termasuk di Geni Langit juga. Oh gitu. Demikian Bapak. Jadi di tempat-tempat wisata juga ada himbauan seperti itu ya Bapak ya. Iya betul. Tadi yang disampaikan Pak Kan memang betul itu, dari semua lini kami optimalkan untuk sosialisasi dari segi kita melakukan tatap muka di area pelayanan publik, dan yang setiap hari kami laksanakan itu melalui media sosial. Jadi bisa dicek di IG TMC-nya Satlantas, himbauan-himbauan yang terus kami sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau untuk mengcover Magetan melalui konvensional tatap muka saya kira kan tidak mencukupi. Makanya dari Pak Kanit kami, dari pimpinan kami Pak Katno lebih memprioritaskan dan mengintensifkan sosialisasi melalui media sosial. Apalagi kalau sasarannya anak muda. Anak muda itu satu hari aja nggak pegang HP. Nah, beliau Pak Kanit kami memberikan arahan, udah kita masifkan, kita intensifkan lewat medsos, tapi tidak meninggalkan kita untuk datang tatap muka. Ada beberapa sekolah yang sudah kami datang untuk seperti ini, mengklarifikasi mengklarifikasi apa yang memang sementara jadi pertanyaan di masyarakat. Dan alhamdulillah walaupun belum semua, mungkin sekitar 60% dari warga masyarakat Kabupaten Magetan sudah bisa memahami, oh ternyata tujuannya ini, oh gak ditilang ya. Dan kebetulan juga untuk secara spesifikasi keamanan, kaki itu dekat sama mesin. Nah, saya sandalan jepit kan keselomot kan ya panas. Bahaya juga ya. Iya betul sekali. Jadi saudara sih, ini untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan dan juga melihat yaitu acara kita yaitu ngobrol bareng Polres Magetan, saudara sih. Jadi untuk Anda
yang saat ini biasanya berkendaraan roda 2 dihimbau untuk membawa sepatu selain sandal jepit Saudara Asih, karena untuk demi keselamatan Anda sendiri, bukannya ditilang Saudara Asih, cuma dihimbau ya kan. Jadi ini bisa digarisbawahi ya Bapak, tidak ditilang. Tidak ditilang. Baik Saudara Asih, tentunya kita bakal ngobrol lagi mengenai kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Tentunya tetap merapat terus di acara Ngobrol bareng Polres Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Asih masih ngobrol bareng Polres Magetan dengan tema kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Nah, kemarin tahun lalu Polres Magetan ini juga melakukan operasi dengan membagikan helm ya Bapak ya. Iya, betul. Apakah nanti dengan ada himbauan untuk memakai sepatu ini nanti bagi pelanggar yang mungkin tidak memakai pengaman di kaki selain sandal jepit, nanti apakah nanti juga dibagikan seperti itu? Kadang orang-orang tuh kenapa radiwehi pisan gitu loh. Untuk sejauh ini sampai dengan operasi hari ke 9 hari ini belum ada Mas. Tapi ya, insya Allah nanti akan kami sampaikan ke pimpinan kami. Iya, memang pokoknya nek pas Pak polisi ada apalagi ya lalu lintas Pak helmnya tetap nanti akan kami sampaikan ke pimpinan kami. Siapa tahu itu bisa menstimulan masyarakat untuk lebih menghargai, mengeman awake saat berkendara, karena memang sih jatuh di aspal sakit, tapi waktu jatuh kalau memang terlindungi bisa agak berkurang. Ya kemarin ada beberapa masyarakat, Pak nggak sandal karo sepatu nek tiba yo tiba. Iya tahu, tapi kita ada ikhtiarnya. Kita udah berusaha untuk melindungi apa yang sudah diberikan Allah untuk kita. Kewajiban kita menjaga, ya seperti itu. Terus untuk yang anak-anak muda itu juga ya kami berpesan buat yang anak-anak muda, terutama yang perempuan nih, yang cewek nih ya. Ya, kalau kalian ditembak sama cowok yang pakai sandal jepit, jangan mau. Dirinya saja tidak disayang, apalagi kalian. Nah, kalau dia sudah bisa menyayangi dirinya sendiri dengan menggunakan atribut kelengkapan, insya Allah pasti dia bisa menyayangi kalian. Dan yang pasti untuk adik-adik yang perempuan, jangan pernah mau diajak jalan sama cowok yang tidak taat aturan lalu lintas. Ya, aturan lalu lintas saja tidak taat, apalagi taat ke aturan untuk bersama-sama weekend ataupun istilahnya bahasa kerennya ngedate lah. Ya. Yang penting itu. Dan untuk selama operasi Patuh Semeru 2022 ini ya Bapak, selama mulai tanggal 13 sampai hari ini tanggal 23. Nah, apakah dari operasi itu ada beberapa orang yang memakai sandal jepit itu Bapak? Jadi memang penegakan tetap kami lakukan secara preventif, dan kesempatan saat kita menggelar operasi itu juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat. Ya tentunya tidak harus serta-merta harus tidak. Ya kami memberikan pengertian terutama untuk kalangan muda-mudi yang memang dari 70% pengendara roda 2 dominasi tetap anak muda. Itu kami memberikan himbauan, dan apabila ada yang memang melanggar dengan pelanggaran lain, maksudnya bukan karena sandal jepit ya, dengan pelanggaran lain tetap kami himbau demi keamanan kita, demi keselamatan kita. Alangkah baiknya kalau memang kita menggunakan pelindung kaki yang lebih bagus, yang lebih yang bisa menutup lah semua area kaki. Jadi seperti itu Mas. Oke, dan tentunya untuk operasi Patuh Semeru 2022 ini paling banyak itu pelanggaran yang mungkin tidak punya SIM atau motornya dimodif Pak. Iya. Betul sekali. Jadi selama operasi Patuh kita laksanakan operasi, jadi banyak yang belum memiliki SIM juga. Gitu. Di samping itu juga sekarang anak-anak muda tahu sendiri, banyak dimodifikasi tidak sesuai dengan perspektif. Ya, contohnya seperti knalpot brong.
termasuk spion-spion udah banyak yang kecil-kecil itu ya, diganti itu. Tidak sesuai dengan standar standarnya. Nah, ini sudah ada yang bertanya juga nih Pak Beni juga Pak Kateno dari Kanit ya. Ini selamat siang dari Bu Nono. Nah, himbauan hanya untuk pengendara ya Pak. Bagaimana dengan yang membonceng, apakah diizinkan pakai sandal jepit? Yang membonceng juga harus dihimbau toh Pak gitu. Iya, pada intinya semuanya ya, pengendara roda 2 berarti baik yang pokoknya yang intinya, makanya kadang-kadang kalau kita tidak menyampaikan lengkap itu memang akan menimbulkan pertanyaan baru bagi masyarakat. Betul. Jadi kita himbau untuk pengendara baik yang dibonceng dan yang bonceng. Jadi semuanya sangat beresiko. Semuanya sangat beresiko. Kalau untuk yang depan pengendara, kalau bukan kendaraannya bukan matic, itu sangat resiko sekali terkena panas mesin. Ya. Sedangkan kalau untuk yang dibonceng, mungkin kalau ada kalanya sampai rantai terlepas ataupun sampai seperti riskan sekali kakinya. Jadi untuk Bu Nono, terima kasih Bu ya, tetap kami himbau untuk pengendara Bu ya, baik yang bonceng dan juga yang dibonceng. Ya. Jadi dua-duanya harus menjaga keselamatan dengan memakai sepatu atau mungkin bukan sandal jepit ya. Nah, untuk saudara yang mau bertanya lagi monggo ya, kita tunggu untuk Anda bisa telepon di 0351896137 atau di WhatsApp-nya di 081130202906. Nah, kita bakal ngobrol lagi saudara mengenai yaitu kontroversi yang namanya larangan berkendara pakai sandal jepit ya. Tentunya tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara masih di acara ngobrol bareng Polres Magetan dengan tema yang sangat luar biasa yang lagi viral di TikTok, di media sosial saudara, yaitu kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit saudara. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih Pak Beni. Tahun depan boleh dong Bapak ada himbauan mengenai motor yang bawa rombong besar panjang Pak. Apakah ada nanti ada operasinya Bapak? Nah, kan kemarin juga ada himbauan mengenai overload ya Bapak ya, dari pengendaraan yang melebihi muatan. Betul. Ini roda 2 mungkin yang dipertanyakan. Ya, tetap kedepannya akan kami tertibkan karena mengingat masih kan kita tahu sendiri sudah hampir 3 tahun ya masyarakat kita secara ekonomi, secara sosial porak-poranda karena pandemi. Dan itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap penegakan hukum. Ya, penegakan hukum atau penegakan hukum di bidang lalu lintas sangat berpengaruh sekali. Tetap kedepannya juga kami akan menggandeng beberapa instansi yang mempunyai kepentingan dan mempunyai tanggung jawab di bidang masalah angkutan ya, termasuk overload, yaitu Dinas Perhubungan. Karena kami menindak berdasarkan atas ukuran ataupun takaran yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Jadi tetap nanti kedepannya tetap kita menggandeng beberapa instansi yang mempunyai kepentingan pemangku keselamatan jalan, tetap akan kita koordinasikan untuk lebih istilahnya menertibkan fungsi kendaraan yang sebenarnya. Ada beberapa, kalau untuk kendaraan yang semi barang itu sebetulnya kan sudah ada roda 3 itu ya, yang merek-merek dari Cingcaulit itu ya, Cina kan Cingcaulit ya, jadi tulisannya kacau, bacanya agak sulit. Dari produk Cina itu sebetulnya sudah ada spesifikasi kendaraan yang diperuntukkan untuk angkutan barang. Insya Allah nanti ke depan tetap kita akan jalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang memang mempunyai kompetensi dan juga mempunyai tanggung jawab di bidang itu. Tetap nanti insya Allah tahun depan kami akan tertibkan. Tapi tidak bahasa Mospati yaitu geradakan itu enggak. Ya tetap kita berikan sosialisasi, kita berikan pemahaman, dan mungkin nanti selanjutnya tetap akan kita laksanakan penertiban. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan tentunya ini bicara soal mobil incar lagi nih Bapak ya kan. Ini kemarin juga banyak orang yang ada di desa-desa kemarin kena mobil incar. Nah,
kenapa kok di desa? Kenapa tidak hanya di kota saja? Gitu, Bapak. Untuk Incar memang secara garis besar itu beroperasi di seluruh wilayah Magetan. Ada beberapa pemahaman masyarakat jalur kecamatan kan. Untuk di wilayah Magetan ini kan ada 3 jalan yang memang dijadikan lokasi untuk operasi Incar. Yang pertama jalan nasional itu hanya sekitar 7 km mulai dari perbatasan Taman Ria sampai dengan perbatasan Ngawi. Ya, Baluk. Kemudian jalan provinsi. Ya, jalan provinsi mulai dari Mas Pati sampai tembus Tawangmangu, itu jalan provinsi. Sedangkan jalan kabupaten itu semua jalan yang ada di wilayah Magetan. Termasuk di kecamatan-kecamatan. Ya, contoh kemarin ada yang di Jeruk, Kartoharjo. Ya, pemahaman mereka itu jalan desa, padahal itu jalan kabupaten ya. Karena memang untuk sarana prasarana perbaikan, maintenance semuanya kan di bawah PU kabupaten. Kemarin juga kami sampaikan, loh Pak, itu jalan desa. Iya, jalan desa, tapi status jalannya jalan kabupaten. Ya. Kayak di wilayah mungkin Lembean, terus di wilayah Poncol yang mau ke arah Geni Langit, jalan desa Pak. Iya, jalannya memang di desa, cuma status jalannya adalah jalan kabupaten. Ya, bukan jalan yang masuk ke gang. Itu yang perlu kami informasikan ke warga masyarakat. Untuk klasifikasi jalan di Magetan seperti itu. Kalau untuk di wilayah Karas, terus ada beberapa jalan di kecamatan karena memang statusnya jalan tersebut jalan kabupaten, tetap dari Incar melakukan kegiatan di sana. Tapi ya tidak setiap hari karena keterbatasan itu tadi, Mas. Keterbatasan armada itu tadi. Tapi alhamdulillah saat ini sudah tambah 1 ya Bapak. Alhamdulillah 1. Jadi bisa meringankan juga yang tadi mobilnya 1 sekarang bisa 2, bisa bekerja sama ya Bapak. Iya, betul, meringankan Mas buat kita, tapi untuk masyarakat itu waduh ya. Nah, jadi Saudara Rasi sebenarnya diadakannya mobil Incar ini demi keselamatan Anda ya. Jadi untuk Anda yang belum punya perlengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK juga harus, kendaraan juga harus hidup ya Bapak ya. Maksudnya harus pajaknya harus ada, dan tentunya juga untuk Anda Saudara Rasi yang belum punya SIM segera cari SIM ya. Dan tentunya apalagi dengan himbauan dari pemerintah ini juga dari Polres ini mengenai sandal jepit Saudara Rasi. Nah, jadi jangan terlalu memakan berita itu mentah-mentah. Betul. Apa penyebabnya, kenapa dilarang, itu sebenarnya demi keselamatan kita semuanya. Mungkin sebelum kita tuntaskan ada himbauan dulu dari Bapak Beni atau Bapak Kamto, monggo. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Magetan, monggo bersama-sama kita tertib berlalu lintas, monggo bersama-sama kita taat aturan lalu lintas. Karena seyogyanya dan sebenarnya aturan-aturan tersebut dibuat adalah hanya untuk melindungi kita, untuk memfasilitasi kita untuk lebih aman di jalan. Tanpa peran serta masyarakat semua, apapun yang kami lakukan, stakeholder yang lakukan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan tidak akan berarti. Jadi ibarat sumber air semuanya kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin lebih aman di jalan, monggo bersama-sama kita tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Oke, terima kasih Bapak Beni. Mungkin Bapak Kamto dari Kanit, monggo langsung. Iya, terima kasih. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat Magetan agar tertib di dalam berlalu lintas. Apalagi ini pelaksanaan operasi patuh Semeru 2022. Jadi yang dimulai tanggal 13 hingga tanggal 26 Juni 2022. Itu, terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Bapak Beni dan Bapak Kamto dari Kanit yang sudah memberikan himbauan kepada masyarakat dan tentunya menjelaskan bahwasannya mengenai kontroversi yang namanya larangan berkendara memakai sandal jepit. Jadi untuk Anda, kalaupun Anda pakai sepatu tapi surat-suratnya nggak ada ya percuma, ya kan? Nah, jadi untuk Anda, untuk yang punya kendaraan roda 2 segera perbaiki roda 2, mungkin yang belum standar distandatin, ya kan? Yang tentu belum punya SIM segera cari SIM saudara-saudari. Dan untuk sandal jepit ini sebenarnya himbauan supaya Anda lebih aman dalam berkendara. Betul. Biar Anda juga memahami sebenarnya kenapa toh larangannya mengapai sandal jepit ini ya, kok dilarang pada sandal jepit, ya kan. Nah, jadi sebenarnya adalah himbauan saudara-saudari. Jadi untuk Anda demi keamanan Anda, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan jangan memakan yang namanya berita yang mentah-mentah ya, yang tidak tahu kepastian dan kebenarannya. Ini sudah ada Bapak Beni yang sudah menjelaskan bahwasannya memakai sandal jepit adalah himbauan, jadi tidak akan ditilang. Kalau ditilang berarti Anda tidak mempunyai surat-surat kendaraan. Ada pelanggaran lainnya. Ada pelanggaran lainnya. Baik saudara-saudari, baik kita tuntaskan dulu ngobrol kita saudara-saudari bareng Polres Magetan dengan tema kontroversi larangan berkendara pakai sandal jepit. Semoga bermanfaat dan tentunya saudara-saudari Anda bisa tonton siaran kami tadi di YouTube-nya Rahasia FM Magetan. Dan tentunya nanti juga kepoin saudara-saudari di TikTok-nya Radio Rahasia FM, karena nanti Bapak Beni akan memberikan himbauan ya. Jadi tetap merapat terus ya di media sosialnya Radio Rahasia FM dan juga di rahasiafm.co.id. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Gusman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.